ghawin. Bacakanlah kepada mereka tentang orang yang kami beri kepadanya ayat-ayat kami. Artinya diberikan banyak rahmat. Dia orang yang sangat alim pada zaman Nabi Musa, ya, sangat soleh. Bahkan saking alimnya itu dia bisa melihat ke Lauhul Mahfuz, bisa melihat ke Lauhul Mahfuz. Kalau ditanya sesuatu, ya, tinggal melihat ke atas itu langsung terlihat di Lauhul Mahfuz. Itu saking karomah yang diberikan luar biasa, ya. Tetapi Masya Allah, berbagai macam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, tetapi ternyata itu adalah ujian yang paling besar baginya, dan dia tidak sadar, ya. Akhirnya suatu ketika ada penguasa yang zalim mendengar Nabi Musa akan datang ke negerinya, dan dia khawatir nanti jangan-jangan Musa alaihissalam mempengaruhi orang yang ada di negerinya, ya, untuk berdakwah sehingga kekuasaannya diambil, gitu. Khawatir. Maka kekuasaan memang selalu sumber dari segala masalah. Akhirnya dia datang kepada Bal'am bin Ba'urah ini, minta supaya didoain. Doain apa? Supaya Nabi Musa nggak bisa masuk ke negerinya. Pertama menolak Bal'am bin Ba'urah, nggak mungkin, bagaimana mungkin saya mendoakan Nabi Musa? Dia adalah seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dipujuk berbagai macam cara, dia tetap menolak. Akhirnya raja itu pun nggak berputus asa. Akhirnya didatengin istrinya, dibawain segeplok emas, langsung hijau matanya istrinya. Akhirnya apa? Istrinya diminta untuk membujuk suaminya agar berdoa dengan dua patah kata saja. Ya Allah, halangi Musa untuk masuk ke negeri ini. Akhirnya istrinya pun membujuk dan lain sebagainya. Awalnya menolak juga, tapi dilihatin emas yang begitu itu, akhirnya hijau juga matanya, ya. Pertama menolak, ada bang, cuma satu baris aja, sedikit aja, cuma satu baris, dua tiga patah kata aja, doakan, ya, halangi Nabi Musa untuk masuk ke negeri ini. Akhirnya dia pun tergoda juga dengan kekayaan yang ditawarkan kepadanya melalui istrinya. Inilah bahayanya kalau udah, ya, rayuan, ya, perempuan itu memang menjerumuskan, ya. Nggak semua perempuan tentu, ya, perempuan tertentu, ya, perempuan tertentu, yaitu yang jauh daripada keimanan, ya. Tapi kalau yang soleh, yang solehah dan lain sebagainya, yaitu adalah bidadari surga semuanya, ya. Ya. Dan dunia mata, dunia itu adalah perhiasan. Coba sebaik-baik perhiasannya apa? Bukan emas perak, permata dan lain sebagainya. Sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang solehah. Bukan wanita aja, tapi solehah. Ya. Akhirnya dia pun nggak kuat juga dengan rayuan dan bujukan dan melihat, ya, emas yang berkilau tersebut. Akhirnya dia udah nggak apa-apa, cuma sedikit doang. Hanya apa? Dia pun mengangkat doa, dan dia ini juga diberikan karomah doanya mustajab. Kenapa? Karena dia mengetahui Ismullahil A'zam, yang mana orang kalau berdoa dengan Ismullahil A'zam ini pasti dikabulkan. Ya, memang subhanallah luar biasa orang tersebut, ya, sehingga sekali dia berdoa itu semua doa-doanya itu pasti mustajab. Ya, akhirnya apa? Dia pun berdoa, ya Allah, halangilah Musa untuk masuk ke negeri tersebut. Betul, ketika Nabi Musa datang ke situ, nggak sampai-sampai, nggak bisa masuk, muter-muter kok sampai di tempat lagi, jalan muter-muter sampai ke tempat lagi. Akhirnya beliau sadar bahwa nggak bisa masuk ke tempat tersebut. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Orang Bal'am bin Ba'urah ini yang
diberikan ayat yang luar biasa, karomat yang luar biasa, ya, yang mungkin memang nampak seperti wali yang luar biasa. Siapa coba berdoa langsung dikabulkan, ya, melihat kepada Allahul Mahfuz dan lain sebagainya. Ya, akhirnya Allah pun fansalakhu anha, artinya dia melepaskan diri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, sehingga Allah sedikit demi sedikit mengambil ilmunya, sehingga pertama diambil doanya yang mustajab tersebut, ya, dijadikan mungkin melupakan Ismullahil A'zam tersebut, sehingga berdoa nggak dikabulkan doanya. Kemudian ilmunya diambil, ibadah-ibadahnya diambil, sehingga dulu rajin beribadah sehingga ibadahnya ditinggalkan. Pada akhirnya imannya pun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan kafir. Coba bayangkan bagaimana orang yang memang sudah sangat dekat kepada Allah, sampai bisa melihat kepada Lauhul Mahfuz, doanya mustajab, tapi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhir hayatnya. Disebabkan apa? Tidak mensyukuri nikmat Allah. Dia gunakan nikmat Allah yang paling besar yang diberikan kepadanya justru untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sejatinya Allah memberikan kepada kita nikmat untuk kita gunakan beribadah kepada Allah. Nikmat ini Allah berikan supaya apa? Supaya kita semakin ingat kepada Allah, bukan supaya kita lupa kepada Allah. Tetapi yang terjadi adalah apa? Kita semakin diberikan nikmat, tenggelam di dalam nikmat, sehingga nggak melihat siapa yang memberikan nikmat kepada kita. Itu yang terjadi, ya nggak? Coba sekarang kita sehat semua, nggak ada yang rasakan sehat itu, nggak ada yang alhamdulillah sehatnya, alhamdulillah, nggak ada, nggak kerasa nikmat sehat itu. Nanti kalau udah sakit baru kelihatan, ya Allah ternyata nikmat sekali kalau sehat, ya nggak? Jadi nikmat itu akan terasa apabila sudah hilang. Ketika nikmat itu ada nggak kerasa, sehingga kalau kita nggak rasa nikmat tersebut, nggak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, terkadang saking lupanya orang dengan nikmat tersebut, tenggelam di dalam nikmat, justru dia menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan itulah yang terjadi kepada Bal'am bin Ba'urah. Ya, nah maka kuncinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dunia ini sangat menipu. Semua yang ditawarkan itu adalah tipuan semata. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, dan ingatlah bahwa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang tertipu, terpedaya, tertipu oleh kesenangan dunia. Ya, karena seperti ini, sesuatu yang bersifat duniawi, ya, saya sudah berikan contoh sebelumnya, ya, pasti akan berakhir, ya nggak? Pasti akan berakhir, nggak ada yang tidak berakhir. Kebahagiaan duniawi berakhir, kesenangan duniawi berakhir, kenikmatan duniawi berakhir. Nggak ada yang nggak akan berakhir. Kenapa? Karena sudah dilingkari oleh lingkar ajal. Kemanapun kita berlari, ke atas, ke bawah, pasti akan bertemu dengan garis itu. Maka semua yang ada di dalam lingkaran itu ya akan berakhir kepada ajalnya. Nah maka kalau mencari kebahagiaan, cari kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu apa? Yang namanya kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Karena kalau kebahagiaan itu berakhir, artinya apa? Dulu saya berbahagia, artinya apa sekarang? Dulu saya bahagia, artinya apa sekarang? Sengsara. Ya, kalau orang mengatakan dulu saya bahagia sekali, ya artinya sekarang apa? Kebahagiaan itu sudah berlalu, sudah pergi. Maka kebahagiaan yang pergi itu kebahagiaan apa kesengsaraan? Bahkan kesengsaraan yang melebihi sebelum melihat kebahagiaan. Ya, contoh yang kemarin saya berikan juga, ada orang yang fakir, miskin, kere, nggak punya tempat, nggak punya apa-apa.
Bahkan tidur pun di kolong jembatan, nggak punya makan, nggak punya pakaian, nggak punya apa-apa. Akhirnya tidur. Dalam tidurnya dia menjadi orang yang kaya di dalam tidurnya, bermimpi menjadi orang yang kaya. Kira-kira bahagia nggak? Dalam mimpinya apa yang dia mau didapati, punya apa? Punya istana di dalam mimpinya, punya villa, punya mobil mewah, ya, punya Lamborghini, Lamborghini apa juga. Ya, semua bentuk itu. Bahagia nggak orang ini? Masya Allah, bahagia luar biasa. Tapi apa yang terjadi ketika dia bangun dari tidurnya? Masih bahagia apa menyesal? Justru dia akan lebih bersedih, lebih sengsara lagi. Bahkan menyesal bermimpi dengan mimpi yang sangat indah tersebut. Nah, maka kita, kalau yang kita kejar adalah kenikmatan duniawi, sama seperti orang yang bermimpi tersebut. Nanti kita akan sadar kalau kita bangun di mana? Bangun di dalam kuburan. Di situ kita tahu apakah kita kaya apa miskin. Punya istana, punya ini, pada ujungnya tidur di liang lahat yang hanya berukuran sebadan saja dan membawa hanya sehelai kain kafan saja. Mana istana tadi? Mana mobil-mobil mewah tadi? Mana istri yang mengatakan I love you dan lain sebagainya? Nggak ada. Nggak ada. Sebesar cinta, sebesar apapun cintanya, suami mencintai istrinya, kalau udah mati udah buang sana dalam kubur. Nggak ada lagi udah. Artinya bahasa hal itu seperti itu. Nggak ada yang mau ikut masukkan aku bersamanya di dalam kubur. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Artinya semua akan meninggalkan kita. Hanya satu yang setia kepada kita. Apa itu? Amal. Tapi apakah kita setia dengan amal? Nah, ini yang menjadi. Kita setia kepada yang meninggalkan, yang pasti meninggalkan kita, dan kita tidak setia kepada yang pasti menemani kita. Ya. Maka cintailah yang menyintaimu. Ya. Artinya apa? Berikanlah kesetiaanmu kepada yang mencintaimu, tapi jangan berikan kesetiaan kepada yang kamu cintai. Paham nggak? Setialah kepada yang mencintaimu, tapi jangan memberikan kesetiaan itu kepada yang kamu cintai tapi dia tidak mencintaimu gitu. Itu kan menyakitkan sekali, ya nggak? Ya seperti itulah harta, kekuasaan, kemewahan dan lain sebagainya. Manusia mencintainya dengan sepenuh hatinya, tetapi semuanya itu pasti akan meninggalkannya. Cerita yang pernah saya ceritakan, ada seorang konglomerat, ya, kaya sekali, orang Cina, punya istri yang cantik, mobil mewah, perusahaan besar, tapi nggak anak-anak. Akhirnya apa? Meninggal, mati. Setelah dia mati, apa yang terjadi? Sopirnya menikah dengan istrinya. Ya Allah. Akhirnya di situ sopirnya itu bilang apa? Selama ini saya berpikir, saya mengira saya kerja untuk tuan saya. Ternyata tuan saya bekerja untuk saya, katanya. Kenapa? Karena yang menikmati kekayaannya dia. Yang mewarisi istrinya juga dia. Subhanallah. Itulah kehidupan dunia yang sebenarnya. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Maka orang mukmin itu nggak boleh tertipu. Nggak boleh tertidur, dia harus sadar. Nggak boleh bermimpi. Mimpi, ya, tidak boleh bermimpi. Ya. Nggak boleh bermimpi. Ya, harus cerdas. Al-mu'minu fatinun kayyis. Au kayyisun fatinun. Seorang mukmin itu harus cerdas. Ya. Harus sadar, berakal, harus waras, sehingga dia betul-betul mengetahui hakikat dunia ini. Nah, bagaimana kita bisa selamat dari fitnah dunia ini, dari ujian dunia ini?
fas'alhu salamah min daril futur, maka mohonlah keselamatan kepadanya dari negeri fitnah ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita melazimi pintu Tuhan, berpegang teguh dengan ajarannya, dan berdiri tetap mengetuk pintu Allah subhanahu wa ta'ala. La yadhiqu sadruk fal hadis yahun. Kemudian beliau mengatakan, la yadhiqu sadruk fal hadis yahun. Dunia ini adalah tempat ujian. Mungkin berbagai macam musibah, malapetaka dan lain sebagainya akan terjadi di dunia ini, dan itu adalah ujian. Lalu bagaimana kita menghadapi semua itu supaya kita bisa tetap bahagia? Ya. Karena Allah sejatinya memerintahkan kita untuk berbahagia. Bagaimana kita bisa berbahagia di tengah penderitaan yang kita alami? Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Jadi Allah perintahkan kita untuk berbahagia dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah. Berbahagialah. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari perbendaharaan duniawi. Nah, tetapi di dunia ini kita tidak bisa menjauhkan diri dari musibah, dari malapetaka, dari penderitaan, kesengsaraan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita bisa bertahan? Maka Imam Al-Haddad memberikan resep, memberikan tuntunan kepada kita. Beliau mengatakan, la yadhiqu sadruk, janganlah dadamu sempit, ya, janganlah dadamu menjadi sesak. Fal hadis yahun, karena peristiwa-peristiwa terjadi, apa yang terjadi di dunia ini sungguh ringan, katanya. Ya Allah, kata beliau, ringan. Hayyin itu apa? Sedikit. Nah, kemarin kita udah contohkan, kenapa kok dikatakan ya yang terjadi di dunia ini sangatlah ringan, sangatlah kecil. Maka kita harus untuk mengetahui kecil dan besar itu harus ada perbandingannya, ya nggak? Kita tidak bisa mengatakan ini besar kecuali ada yang kecil, atau tidak bisa mengatakan ini kecil kecuali ada yang lebih besar. Jadi harus ada perbandingannya. Maka kita harus membandingkan dengan kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Nah, kemarin kita sudah katakan bahwa kehidupan di akhirat itu sehari berapa tahun di dunia, hitungan dunia? Hah? Ya, sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di sini. Ya, itu hitungan paling rendah, karena ada juga yang 50.000 tahun. Ya, miqdaru khamsina alfasanah wa yawman wa kana yawman 'inda rabbika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, 50.000 tahun. Oke, kita ambil yang paling rendah, yaitu 1000 tahun. Sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ya, ada nggak orang hidup 1000 tahun di sini sekarang? Nggak ada. Ya, khususnya umat yang akhir zaman, umat yang terakhir itu diberikan umur yang paling pendek. Ya, baina sittin wa sab'in. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Sementara umat-umat terdahulu diberikan umur yang panjang, ya, 1000 tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun. Ya, umat Nabi Nuh misalnya 1000 tahun, dibandingkan dengan hidup kita maka ada apa-apanya. Yang menjadi pertanyaan, mana yang lebih, ya, mana yang lebih baik, diberikan umur panjang 1000 tahun di dalam kehidupan dunia ini, atau diberikan umur pendek 60 tahun, 70 tahun? Lebih baik mana? Sebenarnya relatif. Tetapi umat ini diberikan umurnya pendek. Kenapa? Karena Allah tidak ingin umat ini merasakan kesengsaraan panjang di dunia ini. Allah tidak ingin merasakan beratnya beban yang lama di dunia ini, menjalankan kewajiban yang sangat lama. Coba bayangkan, harus berbuat
kewajiban dan berbagai macam itu sampai ribuan tahun. Jadi Allah ringankan umat ini, diberi umur 50, 60 tahun, 60, 70 ya. Itu udah apa, kalau udah sampai 60 masih hidup, itu udah dikasih dikasih subsidi udah itu. Ya, kalau udah 80 masih hidup, berarti itu udah subsidi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita bandingkan kehidupan dunia ini supaya kita nggak merasa seakan-akan ada cobaan-cobaan kecil itu kita merasa seakan-akan mau kiamat saja. Ya, maka kita harus melihat kepada kehidupan yang sebenarnya di akhirat sana. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di sini. Oke, misalnya kalau di dunia ini satu hari itu berapa jam? 24 jam. Artinya 24 jamnya di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Oke, kalau 6 jam, 12 jam di akhirat berarti di sini berapa tahun? Hello. Tadi 24 jam di akhirat, 1000 tahun di dunia. Kalau 12 jam di akhirat berarti 500. Kalau 6 jam di akhirat berarti 300. Kalau 3 jam di akhirat berarti di sini berapa? Ya. 12 jam 500 tahun. 6 jam berarti 250. Ya. Kalau 3 jam 125. Kalau 1 jam setengah di akhirat berarti di sini berapa tahun? 62,5. Itulah umur kita. 1 jam setengah kalau dibanding dengan sehari di akhirat. Kira-kira 1 jam setengah itu lama apa enggak? Dibanding dengan sehari di sana itu enggak ada apa-apanya. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah. Pada hari kiamat nanti orang-orang kafir bersumpah bahwa kami hidup di dunia itu hanya 1 saat saja. Nah, maka kata Imam Al-Haddad, la yadhiqu sadruk, janganlah dadamu menjadi sempit, menjadi sesak oleh apa yang terjadi di dunia ini. Kenapa? Karena itu sangatlah kecil dibandingkan dengan apa yang ada di akhirat nanti. Penderitaan akhirat gak ada akhirnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada umat ini. Apabila diberikan musibah di dunia, itu artinya apa? Supaya mereka nggak ambil musibah itu di akhirat. Oleh sebab itu nanti ada orang-orang yang bangkit dari kuburnya langsung masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Nyelonong aja begitu, udah nggak ditanya kamu ngapain di dunia. Siapa itu? Orang yang paling banyak musibahnya. Tapi bersabar, bukan musibah doang. Musibah tapi menggerutu, itu musibah lebih besar dari musibah. Kenapa? Karena setiap hari diuji dia bersabar. Udah nggak ada lagi dosanya, udah clear udah. Sehingga nggak ditanya lagi kamu ngapain di dunia dulu, nggak ditanya, langsung masuk ke dalam surga bighairi hisab. Siapa? Yaitu orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Ya. Nah, maka kita harus dapat memandang dari sudut yang berbeda. Sehingga ketika tertimpa oleh musibah dan lain sebagainya, ini sedikit. Harus bisa seperti itu. Ya, kenapa? Karena nanti bayangkan kehidupan dunia ini hanya sebentar saja. Kalau sudah selesai, maka penderitaan itu akan selesai. Ya, maka kalau bersabar 1 jam setengah itu pun nggak sampai 1 jam setengah. Kenapa? Karena banyak diskon. Artinya apa? Sebelum balik itu udah diskon, itu artinya nggak ada dosa, nggak ada apa-apa. Nanti udah umur 60, ingatan udah hilang, itu udah diskon lagi, udah nggak ada taklif lagi udah. Maka bersabarnya itu sebenarnya nggak lebih dari 1 jam setengah. Dipotong diskon tadi mungkin 1 jam lah. Ya. Bayangkan di alam barzakh, di kubur itu berapa lama orang berada dalam kubur. Bayangkan coba kalau yang mati pada zaman Nabi Adam sampai hari ini berapa tahun dikubur di alam barzakh.
Kalau di kuburnya itu adalah raudhatun min riyadil jannah, min riyadil jinan, luar biasa. Tapi bagaimana kalau kuburnya itu adalah hufratun min hufarin niran? Berarti sudah berapa lama dia berada di dalam lubang api neraka, coba bayangkan. Nah, maka penderitaan dunia, artinya ujian di dunia ini nggak ada apa-apanya, kata Imam Al-Haddad. Fal hadis yahun, karena peristiwa-peristiwa itu sangatlah ringan. Ya. Yang kedua, kenapa Imam Al-Haddad mengatakan fal hadis yahun dan jangan sampai sesak napas, sesak hati, sesak dada? Karena sebenarnya di balik ujian tersebut, di balik kesulitan tersebut, sebenarnya ada kemudahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Inna ma'al usri yusra. Ma'a itu artinya apa? Bersama apa setelah? Bersama. Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan. Tapi kok yang terasa kesulitan aja? Karena kita melihat menghadapinya dengan nafsu. Kita maunya ini, ternyata diberikan ini. Kesel, nyesek, kecewa, ya enggak, frustasi. Karena apa? Karena kita ingin segala sesuatu yang kita inginkan itu terjadi. Kita mau kun fayakun, apa yang kita mau harus ada. Maka Allah berikan ketika kita mau ini, ternyata Allah berikan kita ini. Kecewa. Padahal apa yang Allah berikan itu lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Karena terkadang apa yang kita inginkan itu di situ kemudaratan kita. Saya ada satu kisah di Mesir dulu, diceritakan oleh guru kami Profesor Dr. Amr Hilmi. Ya. Beliau ada 3 orang sahabat, berempat. Ketika masih menjadi mahasiswa, mereka sangat akrab sekali, dan ada di antara satu ini, dia impiannya itu mau punya motor. Motornya di situ yang paling terkenal namanya Jawa, mereknya Jawa. Nggak tahu sejarahnya seperti apa, sepertinya Soekarno dulu yang bawa merek Jawa ya. Sampai sekarang atau merek mobil tua, mobil jenis tua tapi mereknya Jawa. Nah, itu impiannya adalah untuk beli motor itu. Akhirnya mereka bergabung di sebuah lembaga, ya, kayak tanam saham begitu dan lain sebagainya. Biasanya di awal tahun atau di akhir tahun itu, ya, bagi hasil lumayan besar lah. Ya. Akhirnya apa? Setelah 1 tahun, di akhir tahun, akhirnya apa? Berbunga-bunga hatinya. Kenapa? Karena impiannya itu akan segera terwujud, punya motor merek Jawa itu. Akhirnya nggak sabaran pergi langsung ke bank ambil duit. Ternyata apa? Keluar dari bank dirampok duitnya. Ya Allah, sedihnya luar biasa. Impian yang udah ada di hadapan tiba-tiba langsung pupus begitu saja, hangus begitu saja. Kira-kira sedih apa enggak? Sedihnya luar biasa. Tapi orang ini masih apa? Kawan-kawannya menghibur, ya udah sabar. Sabar gimana? Udah impian udah ada di hadapan, ya mau gimana lagi, takdir memang berkata seperti itu, nggak bisa berbuat apa-apa juga katanya. Akhirnya ya udah, kan nanti tahun depan juga masih kita bisa beli lagi katanya. Oh iya ya, ya hanya sabar. Akhirnya masih berharap masih punya motor ini. Akhirnya apa? Akhirnya tahun depan betul ya. Akhirnya di akhir tahun dia pun pergi ke bank ambil uang. Begitu sampai rumah, belum sempat beli motor, ibunya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya apa? Ibunya punya hutang, dibayarin, dikuburin dan lain sebagainya. Akhirnya uangnya habis juga, nggak jadi beli motor. Bersedih lagi, impiannya tertahan lagi. Akhirnya kawan-kawannya tetap menghibur. Sabar, masih bisa tahun depan lagi gitu. Ya Allah, coba bayangkan untuk mencapai impian itu memang nggak mudah. Ya, nggak mudah.
Tapi ini sebenarnya bukan impian, ini nafsunya terlalu sudah berlebihan ini. Sampai ngepul itu, berasap itu nafsunya ingin punya motor ini. Akhirnya apa? Tahun depan, akhir tahun, dia seakan-akan ingin mendahului takdir. Biasanya ngambilnya pada tanggal 30 Desember, dia datang 29 Desember itu. Ambil uang. Katanya setiap saya ambil tanggal sekian itu ada aja musibah, coba saya ambil lebih awal, seakan-akan ingin mendahului takdir. Akhirnya betul, dia datang ke bank 29 Desember, akhirnya dia ambil uang, nggak sempat pulang, langsung pergi ke dealer. Akhirnya transaksi selesai, dealer menawarkan nanti kami antarkan motornya. Enggak, saya mau bawa sendiri katanya. Karena udah 3 tahun mimpi saya ini tertahan katanya. Akhirnya apa? Ya udah kalau begitu, akhirnya diserahkan kunci. Akhirnya apa? Menikmati impiannya, nggak pulang, nggak langsung bawa motornya pulang, ya berkeliling-keliling dulu menikmati impiannya yang tertahan selama 3 tahun itu. Akhirnya Dr. Amru ini, Muhammad Amru, tiba-tiba terima telepon. Halo, kamu kenal nama ini? Disebut nama. Iya, saya kenal. Ini itu siapa? Itu kawan dekat saya katanya. Iya, sekarang kawanmu ada di rumah sakit katanya. Ternyata ditelepon dari rumah sakit. Apa yang terjadi? Udah kamu datang aja ke rumah sakit katanya. Akhirnya mereka panik, bertiga langsung pergi ke rumah sakit. Ternyata menemukan kawannya udah buntung kakinya, kecelakaan, motornya hancur, kakinya hilang. Menikmati impiannya yang tertahan selama 3 tahun, ternyata itulah impiannya. Akhirnya apa? Sampai di sana bertiga, sampai di situ melihat kaki kawannya yang udah hilang, udah dipotong. Akhirnya kawannya itu tertawa, justru dia tertawa. Kawannya yang putus kakinya dia tertawa. Kamu gila katanya, kaki kamu hilang tertawa, motor hancur kok tertawa katanya. Iyalah katanya. Ternyata saya bodoh sekali katanya. Nafsu saya terlalu tinggi. Padahal Allah nggak menghendaki saya punya motor sebenarnya. Ketika saya mau beli pertama, dirampok. Kedua sudah dapat uang, mau beli lagi, ibu saya meninggal. Ketiga, akhirnya saya seakan-akan ingin mendahului takdir, ternyata takdir yang mendahului saya. Akhirnya apa? Disitulah dia melihat hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Allah memberikan isyarat. Ketika sudah diberikan isyarat berkali-kali, jangan, tapi tetap aja ngotot. Ya udah, kalau begitu nanti kamu tahu rasa sendiri. Ya sama kan, orang tua juga ngelarang anaknya, jangan. Kalau nggak mau, ya udah. Nanti kalau udah kena batunya sendiri, kan tahu sendiri. Nah, maka terkadang Allah juga memberikan isyarat seperti itu. Ya, artinya mengejar dunia itu tidak seharusnya, ya artinya kalau ketinggalan dan lain sebagainya, ya udah berarti Allah nggak takdirkan, begitu aja, sederhana aja. Ya, karena selalu di balik itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Tapi kalau kita terlalu bernafsu sehingga nggak memahami isyarat-isyarat tersebut, ya. Nah, maka di balik semua itu ada hikmah. Ya, inna ma'al usri yusra. Di balik setiap kemudahan itu ada, di balik setiap kesusahan itu ada kemudahan. Tapi kenapa selalu yang kita rasakan itu kesusahan? Karena kita menghadapinya dengan nafsu. Coba kita hadapi dengan hati. Ya, nafsu itu selamanya nggak akan pernah melihat hikmah. Yang bisa melihat hikmah itu adalah hati nurani. Nafsu itu bahasanya itu apa? Yang dia tahu itu adalah apa yang gue suka. Itu aja. Terserah di balik kesukaannya itu ada musibah, ada apa. I don't care. Gak peduli, yang penting aku senang. Ya enggak? Yang penting gue senang, udah terserah. Nah, itu kan nafsu berbicara seperti itu. Dia nggak berpikir apa akibat setelahnya. Ya.
Nah, kalau mau lihat jelmaan nafsu, lihat kepada anak kecil gitu. Anak kecil itu kan apa yang dia suka itulah yang harus dia lakukan, ya enggak? Walaupun apa yang dia lakukan itu terkadang membahayakannya, bahkan mematikannya. Ya enggak? Oleh sebab itu orang tuanya kalau membiarkan saja apa yang mau dilakukan, 2 hari mati ya. Ya enggak? Karena dia enggak tahu, enggak bisa membedakan mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat. Yang penting senang, yang penting menarik, ternyata yang menarik itu nanti ada. Terkadang penasaran masukin colokan listrik apa. Ya kalau dibiarin sama orang tuanya yang berakal ya binasa. Maka demikian juga nafsu itu dia nggak kenal namanya akal. Oleh sebab itu orang kalau udah nafsunya ngepul, akalnya hilang. Ya. Oleh sebab itu orang kalau berbuat maksiat itu artinya akalnya udah hilang. Dia tahu itu perbuatan haram, tapi apa? Neraka ya neraka udah. Kenapa? Karena akal udah hilang. Ya, nah, itu nafsu. Nah, maka orang kalau udah kehilangan akalnya udah nggak akan bisa melihat hikmah-hikmah di balik itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Dan itu sudah pasti. Tetapi apa yang dimaksud dengan kemudahan di sini? Kita selalu memahami kemudahan itu adalah kemudahan hissi, kemudahan materi. Tetapi yang kemudahan yang dimaksud oleh Allah adalah kemudahan yang lain, yaitu kemudahan menuju surga. Kemudahan-kemudahan lain, anugerah-anugerah lain, itu yang Allah inginkan. Artinya di balik setiap itu pasti ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu ini juga saya pernah ceritakan, Imam Ibrahim Ibnu Adham, seorang wali besar dahulu, itu pernah berjalan di padang pasir bersama murid-muridnya, kemudian bertemu dengan seorang askar. Askar itu apa ya? Ya, dia tentara lah. Kemudian bertanya, Ainal Umron. Umron itu ya perkampungan di sini di mana katanya. Akhirnya oleh Ibrahim Ibnu Adham ditunjukin apa? Ditunjukin kuburan. Ya, bukan Abi Imran, Al-Imran. Abi Imran ada di belakang situ. Ya, Ainal Umran, Al-Umran. Ya, Umran mana? Umran itu artinya, kalau dari bahasanya Umran itu artinya selalu berkembang, selalu bertambah. Ya. Dan Ibrahim Ibnu Adham ketika ditanya perkampungan di mana, ditunjukin kuburan. Kenapa? Karena kuburan lah yang penghuninya nggak pernah berkurang, ya nggak? Nggak ada kata berkurang. Tapi kalau perkampungan di dunia ini terkadang ada kampungnya udah nggak ada, udah punah, kota mati dan lain sebagainya, udah nggak ada penghuni lagi. Tapi kalau kuburan nggak ada cerita nggak ada penghuni, selalu bertambah, semakin ramai semakin bertambah. Akhirnya apa? Ditunjukin kuburan. Kalau kampungan tuh, akhirnya apa? Tentara ini merasa dipermainkan, akhirnya dipukul kepala Ibrahim bin Ibnu Adham dengan anak panah sehingga berdarah bocor. Tapi subhanallah, Ibrahim bin Adham tidak sedikit pun menampakkan amarahnya. Ini yang luar biasa. Padahal beliau bersama murid-muridnya banyak loh. Dan tentara ini 1 orang. Akhirnya setelah diberitahu bahwa ini adalah Ibrahim bin Adham, barulah dia minta maaf. Karena Ibrahim bin Adham kalau didengar namanya semua orang hormat. Ya, tapi karena dia nggak kenal, ya maka akhirnya setelah diberitahu dia minta maaf dan lain sebagainya. Kata dia, sebelum kamu minta maaf saya udah maafin. Bahkan murid-muridnya bertanya, kok Anda tidak marah sama sekali? Diperhatikan, kok nggak menampakkan amarah sedikit pun? Justru katanya, ketika dia memukul saya sampai saya berdarah, saya berdoa kepada Allah. Kira-kira doanya apa? Ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Ya Allah, masukkan orang yang memukul saya ini ke dalam surga. Kebayang nggak seperti itu, kita dipukul kemudian kita berdoa, ya Allah masukin. Kalau kita mah justru sebaliknya, ya Allah masukkan ke jahanam ini orang ini. Ya kalau bisa itu langsung dikeroyok gitu orang. Tapi subhanallah, dia justru berdoa, ya Allah masukkan orang ini ke dalam surga. Kenapa katanya? Karena ketika dia memukul saya merasa sakit, kemudian saya bersabar. Itu artinya apa? Orang ini sudah berikan saya hadiah yang luar biasa, yaitu apa? Pahala yang gak terhingga, bighairi hisab. Orang ini sudah memberikan saya hadiah yang luar biasa.
Tetapi coba bayangkan kalau saya balik memukul, sementara dia mungkin gak bisa bersabar seperti saya, dia hanya mendapatkan rasa sakit rasa sakit saja. Artinya apa? Dia memberikan saya pahala bi ghairi hisab, sementara saya memberikannya rasa sakit. Lebih baik siapa? Dia apa saya, katanya. Dia memberikan saya pahala yang tidak terhingga, sementara saya memberikannya rasa sakit. Gitu. Ini udah hati orang yang bukan artinya hati yang memang sudah bersinar dengan cahaya ma'rifah, sehingga tidak melihat segala sesuatu itu dengan zahirnya. Zahirnya memang menyakitkan, tapi dibaliknya nggak mudah loh untuk dapatkan pahala itu. Jangan kira sholat kita, ruku kita itu diterima oleh Allah, nggak tahu kita diterima apa enggak. Ya. Coba aja, kita mah baru disenggol sedikit aja udah ngamuk-ngamuk. Ya, baru kecoret mobil saya udah kiamat itu. Orang Mesir, masya Allah, sampai mobil penyok-penyok itu memang beradu mulut sebentar, akhirnya di sallu ala Nabi, udah selesai, udah nggak ada saling tutup bayar sekian, nggak ada itu orang Mesir memang kalau marahnya luar biasa, wow. Itu mungkin satu kecamatan itu dengar suaranya itu kalau marah. Tapi mereka itu sederhana, kalau udah dibilang sallu ala Nabi, udah selesai, udah itu. Penyok mobil apapun nggak akan saling nuntut, nggak akan lapor ke polisi, nggak ada cerita itu. Selesai urusan, udah nanti perbaiki sendiri-sendiri, itu baik. Nah maka Ibrahim Ibn Adham melihat apa? Dia tidak melihat sesuatu yang menyakitkan ini, tapi dia melihat kepada sesuatu yang lain, yaitu apa? Dia ini sudah memberikan saya pahala, nggak mudah untuk mendapatkan pahala tersebut. Nah ini dia memberikan saya dengan gratis, saya nggak ngapa-ngapain, cuman mukul sedikit saja. Tapi Allah memberikan, dengan itu Allah memberikan saya pahala yang tidak terhingga, bi ghairi hisab, katanya. Sehingga nggak terasa, rasa sakit itu nggak terasa, yang dia rasakan adalah besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, maka kita subhanallah itu kalau kita memandang dengan pandangan tersebut, kalau dihina orang justru orang itu diberikan apa? Ya, diberikan beli langsung beli ke toko bunga, ya, beli bunga mawar, langsung hadiah, thank you very much. Kenapa? Karena artinya apa? Ketika dia menghina, itu dia mentransfer pahalanya kepada kita. Ya, maka orang-orang salaf terdahulu, bahkan para sahabat itu, siapa yang mau menggibah saya, siapa yang mau fitnah saya, siapa yang mau hina saya sedekahin gitu. Saya sedekahin, kenapa? Karena apa? Karena saya tidur-tidur juga nanti dapat pahala. Subhanallah. Itu cara pandang orang yang memang tidak memandang dengan nafsu. Kalau kita makanan nafsu aja sedikit-dikit, kesenggol dikit aja, tersinggung sedikit aja, masya Allah, udah kayak kiamat. Udah mau perang, udah angkat parang dan lain sebagainya. Ya, katanya harga dirinya diinjak-injak. Kamu pun harga diri juga nggak punya, merasa harga diri diinjak-injak. Justru kalau mau memuliakan diri, ya jangan layani orang yang seperti itu. Kalau enggak, ya kita derajatnya sama. Dia mengejek, kita mengejek, lah apa bedanya? Ya enggak? Orang menyakiti, kita menyakiti, lah apa bedanya? Semua orang bisa. Orang berbuat baik, kita berbuat baik, semua orang juga. Itu adalah kewajiban untuk membalas kebaikan. Tapi yang enggak mudah dilakukan adalah orang berbuat keburukan dibalas dengan kebaikan. Itulah namanya al-ihsan. Itulah ihsan itu, bukan ada orang berbuat baik kamu balas dengan kebaikan, itu namanya balas jasa. Tapi kebaikan ihsan itu adalah ada orang berbuat keburukan, justru kamu membalas dengan kebaikan. Itu namanya yang luar biasa. Ya enggak? Kalau menyakiti kemudian membalas menyakiti, kan semua orang bisa. Tapi yang enggak semua orang bisa adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Itu contoh. Ini nggak jadi hatam. Mau hatam mau paham? Kalau itu nggak perlu babnya. Baik. Sayyidina Al-Hasan punya seorang hamba sahaya. Suatu ketika berbuat perbuatan yang membuat Sayyidina Al-Hasan ini marah, sehingga itu ribu, pukul dia, hukum dia.
Tapi hambanya ini cerdas. Dia mengatakan apa? Melihat tuannya yang marah begitu besar, akhirnya dia mengatakan, ya maulaya, alam tasma' ila qawlihi ta'ala wal kadhimin al-ghaidh. Wahai tuanku, katanya, tidakkah engkau mendengar bahwa Allah berfirman, Allah memuji orang-orang yang menahan amarahnya, katanya. Akhirnya mendengar itu, tuannya pun, Sayyidina Al-Hasan pun menjadi tenang. Ya udah, katanya, saya nggak jadi. Udah, jangan pukul, katanya, jangan hukum, katanya. Tapi biasanya orang marah, menahan amarah itu biasanya wajahnya itu masih merah gitu. Namanya marah ditahan ya pasti masih kelihatan gitu, nggak bisa disembunyikan. Ya walaupun dia tahan tapi masih kelihatan. Akhirnya apa? Melihat wajah tuannya yang masih merah, dia mengatakan apa? Ya maula ya alam tasma' ila qawlihi ta'ala wal 'afina 'anil nas. Ya, wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wahai Tuhan, tidakkah engkau mendengar firman Allah dan orang-orang yang memaafkan orang lain, katanya. Akhirnya apa? Beliau pun mendengar ayat itu langsung mengatakan afautu anka, ya udah saya maafin, katanya. Memaafin itu artinya apa? Udah nggak ada rasa marah lagi. Wajahnya menjadi tenang, seakan-akan orang itu nggak berbuat kesalahan sama sekali. Akhirnya melihat wajah tuannya sudah tenang, dia pun mengatakan apa? Ya maulaya, alam tasma' ila qawlihi ta'ala wallahu yuhibbul muhsinin. Wahai Tuanku, tidakkah engkau mendengar lanjutan ayat itu? Wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ihsan itu tadi apa? Ada orang berbuat keburukan dibalas dengan kebaikan. Akhirnya apa kata Sayyidina Hasan? Ya udah, anta hurrun liwajhillah. Ya udah, saya merdekakan kamu. Ya. Coba bayangkan, seharusnya tadi dipukul, dihukum, tapi sebaliknya apa? Justru dimerdekakan sebagai hamba. Setelah itu apa? Waqad zawwajtuka jariyatan li. Nggak cukup sampai di situ, nggak cukup sampai dimerdekakan saja. Katanya, saya nikahin kamu sama budak perempuan saya. Zawwajtuka jariyatan li. Kemudian apa? Setelah itu apa? Wa alayya nafaqatuka. Biaya kamu, nafkah kamu, saya yang berikan, saya yang tanggung, katanya. Subhanallah. Bayangkan, ya, orang ini berbuat keburukan, ya, tetapi justru dibalas dengan apa? Dibalas dimerdekakan. Setelah itu apa? Dinikahin lagi. Setelah itu apa? Dibiayain lagi. Subhanallah. Nah, itulah hati apabila sudah betul-betul baik, betul-betul bersih, dia nggak akan hiraukan dengan keburukan-keburukan yang terjadi kepadanya, ya, sehingga dia bisa bersabar dan melihat di balik semua itu ada kemudahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, itulah makna la yadhiqu sadruk. Ya, janganlah dadamu menjadi sempit. Ya. Artinya jangan sedih yang berlebihan. Sedih itu adalah fitrah juga, ya, sedih itu adalah fitrah, tapi jangan sampai berlebihan. Fal hadis yahun, karena apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian dunia ini sungguh ringan, ya. Allahul muqaddir wal alam syu'un. Kenapa? Allah lah yang menentukan. Jadi apa yang terjadi itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa merubah. Wal alam syu'un. Ya, dan alam ini adalah ya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita nggak akan bisa, artinya kita bersedih itu nggak akan bisa merubah, mengembalikan apa yang kita sedihkan. Kita takut itu tidak akan menolak apa yang kita takuti. Ya, jadi semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka caranya bagaimana ya? Caranya sudah serah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah yang mengatur, dan tentu Allah menginginkan yang terbaik kepada kita. Tetapi terkadang kita nggak paham, ya, karena kita hanya ingin apa yang diinginkan oleh nafsu kita. Kemudian ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsu, terkadang kita kesel, kita kecewa, dan lain sebagainya. Padahal itu yang terbaik bagi kita. Ya, samalah seperti anak minta kepada orang tuanya supaya diberikan ini, orang tuanya melarang, jangan. Anaknya pun kesel. Ya, padahal ketika orang tuanya melarang, itu artinya apa? Dia menginginkan kebaikan. Dia tahu bahwa apa yang dia inginkan itu adalah sesuatu yang tidak
tidak baik. Nah, maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala terkadang tidak memberikan kita apa yang kita inginkan karena mungkin apa yang kita inginkan itu nggak baik bagi kita. Ya. Kemudian beliau mengatakan la tuksir hammak ma qaddir yakun. Janganlah memperbanyak ham. Ham ini sebenarnya mencakup gelisah, sedih, takut, ya cemas, bimbang, khawatir dan lain sebagainya. Itu namanya ham. Ya, terkumpul semua rasa itu namanya ham. Maka janganlah banyak bersedih, janganlah banyak khawatir, janganlah banyak gelisah, janganlah banyak cemas, janganlah banyak ya semuanya itu. Kenapa? Maqaddir yakun. Karena apa yang telah ditetapkan pastilah terjadi. Ya, artinya apa yang akan terjadi di dalam hidup kita itu udah selesai, udah ketulis semua. Ya, takdir kita itu udah ada di dalam lembaran. Setiap hari itu kita buka lembaran baru, apa yang terjadi itu udah tertulis semua dan kita tidak bisa merubah apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La tuksir hammak. Ya, jangan banyak takut dan lain sebagainya. Artinya begini. Saya ingin bertanya, kira-kira yang menjadikan orang takut itu apa? Hah? Apa yang menjadikan apa yang ditakuti oleh orang itu? Oke, mungkin lebih sederhana seperti ini. Yang menjadikan orang takut itu sesuatu yang akan terjadi atau yang sudah terjadi? Pasti kita takut, kita khawatir itu kepada sesuatu yang akan terjadi. Baik. Yang menjadi pertanyaan, apa yang belum terjadi itu ada apa nggak ada? Nggak ada. Artinya apa? Kita takut kepada sesuatu yang nggak ada. Lah, kok bisa? Ya pikiran kita yang menghantui kita sebenarnya. Yang menciptakan hantu itu ya pikiran kita. Pikiran kita yang mengatakan akan terjadi seperti ini, terjadi seperti ini, terjadi seperti ini. Sehingga kita takut. Padahal belum tentu apa yang kita takuti itu terjadi. Sehingga kalau selamanya kita berpikir seperti itu, maka selamanya kita akan dihantui oleh rasa takut. Ya. Buktinya orang jalan di gelap. Ya, gelap. Orang takut nggak biasanya? Hah? Jangan bohong. Terus suruh jalan sendiri gelap-gelap, kencing-kencing nanti. Kami dulu waktu pramuka untuk dapatkan itu malam-malam disuruh nyari sesuatu di kuburan. Beneran di kuburan nyari sesuatu tuh, tengah malam jam 1 kuburan cari, nggak boleh pakai senter, nggak boleh apa-apa, suruh ngeraba aja, dikasih tanda di pohon yang nomor sekian dari pintu gerbang kubur gitu. Beneran cari di situ. Walaupun gemetar gitu, tapi udah bayangin rotan itu ya udah berjalan aja. Ya bayangannya ada hantu lah, ada mayat bangun lah, semua pikiran-pikiran itu muncul. Tetapi ada nggak sesuatu yang kita takutkan itu? Nggak ada apa-apa loh, orang mati dalam kuburan kok bisa bangun gitu pikiran. Itu kan pikiran. Ya kan? Pikiran justru orang takut dengan orang mati, ya nggak? Justru orang takut itu harusnya takut dengan orang hidup. Kalau orang mati orang nggak bisa bergerak-gerak. Tapi kan pikiran kita yang menjadikan dia bergerak dan lain sebagainya. Jadi kita dihantui oleh pikiran-pikiran. Ya. Nah, kemudian orang bersedih itu oleh sebab apa? Oleh sebab sesuatu yang akan terjadi atau oleh sesuatu yang sudah terjadi? Hah? Yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi itu sudah berlalu, ya nggak? Yang berlalu itu ada nggak apa nggak ada sekarang? Udah nggak ada lagi. Artinya apa? Kita takut kepada sesuatu yang nggak ada, sedih juga dengan sesuatu yang nggak ada. Akhirnya apa? Hati ini dikacaukan oleh rasa takut, oleh rasa sedih. Takut, sedih, takut, sedih, takut, sedih. Kenapa? Karena kita memberikan hati kita kepada sesuatu yang nggak ada. Kenapa nggak berikan kepada yang maha ada? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau hati ini diberikan kepada Allah, maka la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
Ya, maka para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa? Ya karena mereka nggak memberikan hati mereka kepada sesuatu yang nggak mikirin apa yang akan terjadi besok. Itu urusan Allah. Urusan saya sekarang, saya diminta beribadah sekarang, ya sibuk dengan itu. Urusan yang sudah berlalu ya udah selesai. Dengan saya bersedih itu tidak mengembalikan apa yang sudah berlalu. Ya nggak, kehilangan uang, menangis. Emang menangis itu langsung kembaliin duit? Nggak juga. Ya mending mana? Mending menangis apa mending bersabar? Sabar, dapat pahala. Ya, daripada menangis, menggerutu, ini kenapa, ini dosa saya apa, ini tertimpa seperti ini. Masya Allah, itu udah lebih besar dari dosa berbuat maksiat. Ya, udah kehilangan itu, dapat dosa lagi, mendingan bersabar, dapat pahala, dapat ganti yang lebih besar. Ya, nah maka la tuksir hammat, jangan banyak itu. Artinya apa? Bukan nggak boleh takut, nggak boleh bersedih, enggak. Maksudnya jangan banyak, artinya jangan sampai hati kita ini dirusak oleh rasa takut, oleh rasa sedih yang berlebihan. Makudir yakun, ya. Itulah sebabnya orang stres di dalam Islam itu sebenarnya sudah ada obat stres, obat atau itu semuanya sudah ada semua. Ya, stres itu sebenarnya apa sebabnya? Harapan yang terlalu tinggi, ya. Ternyata harapan itu tidak didapatkan, maka makin tinggi harapan, kekecewaan makin besar. Semakin tinggi harapan, stres makin besar. Kenapa? Karena kita terkadang terlalu berserah kepada apa yang kita lakukan. Kita mengatakan, apa yang saya lakukan pasti berhasil. Harapannya seperti itu, ternyata bukannya untung malah buntung. Maka disitulah kekecewaan itu datang. Ya. Nah maka rasa sedih, rasa takut dan lain sebagainya itu selalu ada, tetapi jangan sampai dikacaukan oleh rasa tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kita doa, yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan dari kesedihan. Artinya apa? Ada gelisah, ada sedih, tapi aku berlindung kepadamu dari rasa itu ya Allah. Janganlah ya rasa itu mengacaukan hatiku dari mengingatmu ya Allah. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan dari kemalasan. Ya, malasan itu adalah musibah, ujian. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku memohon kepadamu perlindungan dari al-jubn. Jubn itu apa? Dari pengecut, dari rasa takut yang berlebihan. Ya, rasa takut berlebihan itu artinya pikirannya itu terlalu over, ya. Wal bukhl, dan rasa pelit. Pelit itu juga takut takut fakir, takut miskin, takut berkurang. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa tersebut. Ya, nah maka sesuatu ujian itu pasti kita akan alami di dunia ini. Ya. Lalu bagaimana kita bisa berbahagia dengan menjalani semua itu? Ya, kita harus betul-betul melihat bahwa ya tadi kembali kepada inna ma'al usri yusra. Kita harus kembalikan ke sana. Ya, di balik semua yang ada pasti ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Semakin besar yang akan diberikan, terkadang semakin berat cara untuk menerimanya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita itu sebenarnya bukan untuk menyakiti kita, tetapi untuk menjadikan kita semakin kuat, ya, untuk menjadikan hati kita itu makin kokoh. Ya, coba orang kalau mau kuat, apa yang dilakukan supaya ototnya besar? Apa yang dilakukan? Olahraga, playing gym, angkat besi. Angkat besi itu ringan apa enggak? Badannya, mulutnya peot-peot begitu sampai ngangkat-ngangkat. Artinya berat, ya. Tapi dengan itu dia akan semakin kuat, semakin dia terbiasa, lama-lama kok bisa senyum. Tadi tapi lama-lama kok senyum. Sambil ngangkat bisa senyum gitu, bahkan bisa sambil minum teh.
Bukan berarti barang itu yang semakin ringan, tetapi dia yang sudah semakin kuat. Itulah sebabnya mungkin ada orang yang tertimpa musibah besar, tapi dia bisa tersenyum gitu. Seperti orang tadi terbuntung kakinya, tetapi karena melihat hikmah Allah, dia bisa tertawa. Ya, semakin berat semakin kuat dan seterusnya. Jadi Allah memberikan ujian itu supaya hati kita itu jadi kuat. Sehingga kalau diberikan nikmat besar itu sudah kuat untuk menerima. Karena kalau enggak kita jadi kagetan, ya enggak terbiasa nerima nikmat besar, bisa pingsan itu, bahkan bisa mati itu. Ya enggak? Ya, lihat orang yang biasanya sering lihat acara di TV itu bedah rumah itu ya. Saking nggak siapnya itu sampai pingsan gitu, saking gembiranya itu. Kenapa? Karena nggak ada kesiapan. Nah, Allah ingin memberikan kita sesuatu yang besar, maka hati kita itu harus dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah beri kita ujian itu untuk melatih kita. Ya, lihat itu orang belajar kungfu, Shaolin dan lain sebagainya, coba bagaimana latihannya. Masya Allah, berat luar biasa. Tetapi dengan itu dia semakin kuat. Bahkan ditendang, dipukul pakai apa, makin kuat. Ya, artinya apa? Terkadang di dalam proses untuk mencapai sesuatu yang besar, orang itu harus siap bertahan di atas rasa sakit, karena semuanya itu akan menjadikan kita semakin kuat. Nah, kemudian yang kedua, kita harus tahu bahwa semua itu adalah takdir Allah, kehendak Allah, dan pasti apa yang dikehendaki Allah itu adalah baik. Lihat kepada Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang terjadi di dalam hidupnya? Lihat, dari masa kecilnya ibunya meninggal. Ya, itu ujian apa bukan? Ujian yang sangat luar biasa, ibunya meninggal. Setelah itu, ya karena ibunya meninggal, akhirnya ayahnya memberikan kasih sayang lebih dibanding saudara-saudaranya yang lain. Karena yang lain ya ibunya masih ada, kemudian mereka juga udah pada dewasa. Akhirnya apa? Oleh sebab itu dia dibenci oleh saudaranya sendiri. Coba bayangkan dalam satu rumah, kita bisa bayangkan nggak? Ya, ada 11 orang saudara kita itu, masya Allah, ketemu dicemberutin, nggak diajak ngomong, bahkan dibully sama saudaranya sendiri. Coba gimana coba rasanya? Kalau dibully oleh orang luar mungkin bisa, setelah itu pulang rumah udah selesai. Tapi ini di dalam rumah masalahnya. Bayangkan penderitaan yang dirasakan oleh Nabi Yusuf. Setelah itu apa? Bukan hanya dibully, bahkan dibuang ke dalam sumur untuk dibunuh. Ya. Bayangkan, itu sudah pertama dari musibah, dibawa lagi ke musibah lain. Musibah ini membawa kepada musibah lain. Setelah dari sumur diselamatkan, tapi bukan dikembalikan kepada orang tuanya, justru dijual jadi hamba sahaya, jadi budak. Bayangkan, musibah lagi. Kemudian apa? Setelah tumbuh dewasa menjadi orang yang tampan, apanya? Difitnah oleh istri majikannya. Terbukti tidak melakukan kesalahan, ya, terbukti tidak melakukan kesalahan, dimasukkan dalam penjara. Ya Allah, di dalam penjara bertahun-tahun di situ. Ya. Tetapi apa kata beliau setelah apa kata beliau? Ya, Inna Rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Subhanallah. Ternyata di balik semua itu, proses Nabi Yusuf itu untuk menjadi orang yang diangkat oleh Allah adalah ternyata itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikannya, menghantarnya dari satu musibah kepada musibah lain. Ternyata itu adalah kendaraan menuju suatu kebahagiaan di mana beliau diangkat menjadi pembesar di dalam kerajaan yang justru kerajaan itu adalah kerajaan orang kafir. Dipercaya menjadi, kalau istilah sekarang itu, menteri perekonomian yang mengatur perekonomian negara. Ya. Itu Nabi Yusuf, dia mengatakan apa? Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku itu maha lembut terhadap kehendaknya. Tetapi karena kita itu terlalu terburu-buru, tidak mampu melihat apa yang dibalik itu, ya sehingga kita terkadang kesel, kecewa dan lain sebagainya. Padahal di balik itu pasti ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, maka Rasulullah SAW bersabda,
la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Tidaklah beriman seseorang hamba sehingga dia betul-betul beriman dengan takdir baik dan buruknya. Nah, sebenarnya itu baik dan buruk itu adalah bahasa kita, ya. Tapi semua yang datang dari Allah semua itu adalah baik. Tetapi karena kita melihatnya dengan nafsu, terkadang kalau sesuai dengan apa yang kita inginkan kita katakan baik, tapi kalau enggak sesuai dengan yang kita inginkan kita katakan buruk. Padahal semuanya datang dari Allah, dan apa yang datang dari Allah itu pasti baik. Nah, maka orang tidak akan betul-betul beriman kepada Allah sehingga dia beriman kepada takdir baik dan buruknya. Artinya apa? Dia menerima, bukan hanya percaya. Kita tahu semua ini terjadi karena Allah, tapi terkadang nggak terima. Nah, maka yang dimaksud dengan beriman di sini adalah menerima takdir baik dan buruknya. Kemudian hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, sehingga dia mengetahui bahwa apa yang menimpanya pasti akan menimpanya, nggak mungkin meleset karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa anna ma akhta'ahu, dan apa yang tidak menimpanya tidak akan pernah menimpanya. Ya. Artinya apa? Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah tetapkan kepada kami, dan apa yang Allah tetapkan itulah yang terbaik. Ya, maka kalau ingin selamat, salim taslam, berserahlah kepada kehendak Allah, maka Allah akan menyelamatkanmu. Semakin kita berontak, ya, maka semakin kita akan dimasukkan di dalam ujian, ya, cobaan yang lebih besar lagi. Ya, guru kami selalu berwasiat, man anadal qadar anadal qadar. Barang siapa yang melawan takdir, maka takdir pun akan melawannya. Saya bertanya, ya Maulana, apa arti takdir melawannya? Artinya apa? Orang yang tidak terima dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah kepadanya, ujian yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan memasukkannya dalam ujian yang lebih besar dari ujian yang tidak dia terima tadi. Ya, baiklah, ya mungkin saya cukupkan sekian karena dari tadi sudah banyak yang mengangguk-angguk padahal belum ditanya juga. Ya, jadi targetnya ini memang bukan untuk hatam sehari, apalagi tasawuf itu nggak bisa sekedar baca saja, nggak. Kita yang paling penting adalah paham, ya, bagaimana kita merenungi, bagaimana kita menghayati, ya. Maka itulah beberapa wasiat Imam Al-Haddad. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan, ya, fikraka wa ikhtiyar da'u ma wara wa tadbir aidan washhad man yara. Ya, insyaallah pada tarbiyah berikutnya kita akan lanjutkan. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdi qulubana wa yuwaffiqana fid din wa yazidana ilma wa yubarikana fi hayatina innahu waliyyu dzalika wal qadir alayhi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.